menciptakan manusia serupa dengan kita. Secitra dengan kita, segambar. Berarti Allah itu menciptakan manusia, itu manusia punya potensi untuk bisa serupa dengan Allah. Punya potensi untuk bisa segambar dengan Allah. Karena ini dasarnya dulu. Jadi Allah itu menciptakan bukan gambarannya, yuk kita menciptakan manusia itu seperti monyet. Sehingga dia paling tinggi ya monyet. Tapi enggak. Mari kita menciptakan manusia secitra dengan kita. Artinya apa? Kita itu siapa? Kita gambar. Kita ini Allah. Ya, di sini dia mengatakan di sini kita. Ya, maka waktu itu memang ini perdebatan yang dalam ini berarti Allah bukan satu ini. Ada beberapa ini. Karena di sini dikatakan mari kita. Ya, mari kita menciptakan. Ya. Nah, nanti ada keterangan kita itu dimaksudkan apa. Lalu kita nanti bisa mengatakan inilah yang disebut Allah Tritunggal itu. Ya. Bisa dihubungkan ke sana. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Sehingga mengatakan mari kita. Ya. Ini jadi dikatakan mari kita menjadikan manusia serupa dengan kita. Nah, jadi ini dasarnya sebenarnya. Sehingga kita semua sebenarnya punya potensi untuk bisa secitra dengan Allah itu. Dan itu menjadi nyata ketika kita lahir sebetulnya. Ya, ketika kita lahir tidak ada satupun orang yang di sini lahir kemudian simboknya mamanya langsung bilang astagfirullahaladzim. Ya, nggak ada. Pasti bilangnya apa? Puji Tuhan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gitu. Karena apa? Ketika anak lahir itu, kan lahir itu tanpa dosa, tanpa noda. Ketika seorang anak lahir tanpa noda, tanpa dosa, dia full dengan apa? Dengan cinta. Lalu pertanyaannya, apa itu cinta? Yohanes 1 dikatakan God is love. Allah adalah cinta. Maka orang yang penuh dengan cinta itu langsung membuat orang sekelilingnya itu bersukacita. Maka seorang bayi lahir langsung kiri kanannya bersukacita. Itu menunjukkan bahwa apa? Sejak lahir kita itu sudah bisa membuat sukacita. Hanya masalahnya ketika lahir lalu kita itu bertumbuh, cintanya semakin lama bukannya bertambah tapi berkurang. Sehingga yang tadinya itu mukanya itu imut-imut, innocent, baby face, setelah bertumbuh tua, baby face. Nggak menunjukkan babynya itu, ya, yang penuh full dengan cinta. Ya, ini yang seringkali terjadi. Karena apa? Ketika kita bertumbuh, dan kali lalu saya ingatkan perjalanan hidup kita seperti ini, 0 sampai 12, 13 sampai 24. 25 sampai 50. Kalau udah 50 nyebut pasti akan turun bukan naik. Turun. 51 sampai 70. Kalau udah 71 langsung terjun bebas. Nah, ini hidup kita tuh Bapak-bapak. Nah, ketika ini kita hidup ini sekarang pertanyaannya, ketika kita ini sekarang di mana hidup kita? Hidup saya semakin menampakkan wajah Allah. Kenyataannya banyak di antara kita justru yang di sini dulu sudah imut-imut innocent lalu wajah Allah nampak sekali, ketika naik-naik kok enggak kelihatan. Yang kelihatan wajah kita sendiri. Yang sering kali wajah Allah itu enggak nampak di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga memang lalu akan sulit saya untuk jadi orang yang sebaik Yesus itu memang, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Gitu ya. Jadi itu yang mengatakan bahwa kita itu mungkin terjadi. Ya bisa. Karena kenyataannya banyak orang yang baik juga loh. Kenyataannya. Kok ada orang sebaik itu? Di sisi lain ada kenyataan, oh ada orang kok jahatnya kayak gitu ya. Ya. Ada bisa ngomongnya nyinyir terus. Ada orang yang kayak gitu. Sehingga orang pengen dia kalau dibom bagus. Kan ada yang begitu. Wah, nyinyir terus orang ini. Ya ada pokoknya ya. Akan sebut tuh. Tapi coba bayangkan tuh, orang yang dihina, dicerca dan sebagainya tenang aja, nggak membalas. Ada orang yang sebaik itu. Siapa itu? Ada dia bukan agama Katolik.
Ini mau untuk mengatakan kepada kita Bapak yang terkasih, bahwa menjadi baik itu bukan Katolik jaminan. Ya. Kemarin ini yang mengundang doa di Bawaslu itu ibu-ibu. Rupanya tidak ada, sehingga tadi ada kecenderungan juga, Pastor, seperti itu. Nah, bisa ditafsirkan ke sana. Ya. Tetapi memang intinya gambar dan rupa kita itu sebenarnya mau hal yang sejajar saja sebenarnya. Gambar dan rupa hampir sama tuh, gambar dan rupa kita. Hanya kemudian hal yang berikutnya nggak ada rupanya itu, ya bisa jadi ditafsirkan bahwa bentuknya tidak lengkap, Mas. Ya, ya. Jadi gambar yang serupa dengan Bapa. Nah, tapi masing-masing itu yang mau ditekankan sebenarnya, masing-masing kita, Anda dan saya itu punya potensi. Ya, jadi jangan pernah lalu mengatakan, nggak mungkin lah Romo saya orang sejelek ini. Siapa bilang? Paulus itu jelek sekali. Dia lebih jelek dari Anda. Buktinya bacaan pertama tuh. Iya. Dia yang mengaminkan Stefanus dilempari batu sampai mati itu kan ya Paulus. Mudar kamu, mati kamu. Jahatnya minta ampun. Tapi ternyata potensi Allahnya muncul karena dipakai oleh Tuhan. Jadi memang benar ketika kita ini doa, itu lalu potensi kita itu akan muncul. Orang yang dekat dengan Tuhan dalam doa dan potensinya muncul dengan sendirinya. Maka juga ingat, saya sudah memberikan belum waktu itu orang berhikmat kan? Membaca Alkitab, tapi masih bentak-bentak istri, saya bilang pret kamu. Ya, nggak ada gunanya itu. Jadi kalau kita katam, pertanyaannya apakah kekataman kita baca kitab suci dampaknya kena enggak? Ya, ke istri, ke anak-anak, ke sekitar kita. Jadi kalau kita tetap egois, kemudian kita berarti bacanya kitab suci pasti salah. Ya, orang yang membaca kitab suci benar, dia akan semakin hari semakin apa? Karakter Allah masuk dalam diri kita. Ya, karakter Allah. Begitu kira-kira. Betul, Pastor. Ada lagi pertanyaan? Silakan, ada mau tanya? Kan kita harus tahu perikop itu ya. Satu perikop dibaca, lalu kita cari intinya sebetulnya. Ya, intinya. Kalau kita menjawab dari ayat 20 sampai 26, ini kan sebenarnya arahnya jelas tuh. Ya, dari awal sampai akhir Yesus mengulang-ulang supaya mereka menjadi satu. Ya, jadi Yesus itu sejak awal dukung Jokowi. Ya, untuk mengingatkan kita jangan gampang dipecah. Ya, karena apa? Contohnya sendiri adalah Bapa dan saya ini satu. Nah, apakah kita bisa nggak itu kemudian mengambil ini, ya, mengambil kesatuan antara Bapa dan Yesus ini menjadi juga klaim kita. Ya, kata klaim mungkin mengatakan terlalu negatif, tetapi untuk apa? Kita sama-sama berani memproklamasikan seperti yang dikatakan Yesus itu. Sehingga ketika ini patrisian kayak gini nih, ya kita bersatu. Nah, apakah kita bisa menunjukkan enggak? Sehingga wajah Anda itu wajah patrisian, ya, itu maksudnya. Menunjukkan wajah patrisian, kemudian dengan apa kualitas patrisian itu seperti apa dalam ya lagunya ini. Iya. Nah, kita mencoba menunjukkan itu sehingga orang melihat ini, oh iya nih. Saya kalau melihat kelompok patrisian ini bapak-bapak yang betul-betul gambarnya Allah. Wah, kompaknya yes, wah, kelasnya yes, kelas. Ya. Gitu, jadi kesatuan, ya. Bagaimana kita saling menopang, mendukung satu yang lain, ya. Sehingga misalnya saya dengar sih, ketika panitia pasca itu patrisian tuh, Iya. ternyata sukses tuh, tepuk tangan dong. Coba pertanyaannya saya menjadi bagian dari yang sukses itu enggak? Atau saya outsider dari keluar tepuk tangan toh, ya, enggak terlibat tuh? Atau saya juga termasuk di dalamnya, ya, yang menampakkan wajah ini loh,
patrisian itu kayak gini nih, memang kompak itu, saling menopang, saling mendukung satu dan yang lain. Sehingga kita merasa, yuk kita memang satu nih. Ya. Nah ini jadi itu yang juga diharapkan di dalam gereja kita. Ya. Maka gereja Katolik, kalau sekarang secara umum, gereja Katolik itu diacungi jempol oleh agama lain karena apa? Kita itu satu komando. Ya, dari Vatikan Roma itu kalau sudah beri semua taat tuh. Kita masih. Kalau yang lain siapa yang dikomandoi? Oh ini saling nggak ada yang ini. Hanya gereja Katolik yang satu komando dan mereka bilang yes. Ya. Dan ini maka gereja Katolik memang mengambil betul apa yang dikatakan Yesus ini. Ya, supaya kita menjadi satu. Ya. Kita menjadi satu, tetap dalam satu komando dan itu luar biasa. Seluruh dunia disatukan. Ya. Nah, manajemennya luar biasa. Ya. Maka di gereja Katolik itu kan nggak ada yang namanya kemudian kalau nggak setuju mendirikan gereja sendiri, nggak bisa. Tapi di gereja Protestan bisa itu terjadi. Ya, di gereja yang lain itu nggak setuju sama pendetanya, sama terus bikin sendiri. Kalau punya modal bisa. Tapi kita punya modal, Anda modal semprit, ya, nggak bisa itu. Nah ini jadi makna dari bacaan ini, ya, dan ini yang betul ut omnes apa itu tadi? Ya itu supaya kita menjadi satu itu betul-betul dipegang oleh gereja Katolik. Ya, sehingga sampai detik ini, maka saya sebagai imam, sebagai romo itu saya tetap bangga gitu ya. Meskipun banyak kekurangan kiri kanan ya di gereja Katolik, tapi saya tetap bangga karena nilai-nilainya itu termasuk menghayati Injil dengan benar, ya, menjadi satu betul-betul kita mencoba untuk merangkul semua, ya. Tidak ada yang itu. Jadi itu yang menonjol dalam gereja. Begitu nilai emasnya dari ini, kita menjadi satu, ya. Jadi jangan mendua hati.